Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Saudara, kita perhatikan jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, kita kerap kali tidak menyadari, saudara, bahwa ini sudah Desember. Bulan depan sudah tahun baru. Banyak kita orang-orang tanya, apa yang akan terjadi tahun depan? Betul enggak? Kamu pernah tanya enggak dalam hatimu, tahun depan ada apa ya? Kalau pedagang mesti tanya, bagaimana Pak ekonominya? Ya dah? Ya dah? Tapi kalau yang enggak pedagang, tanyanya apa? Ribut-ribut enggak ya? Lalu orang Kristen, wah, sudah waktunya penganiayaan enggak ya? Nah, maka dari itu saudara, kita itu harus menyadari, Alkitab firman Tuhan ini berkata, jalan orang benar itu lurus. Tapi yang merintis apa? Hah? Tuhan. Jadi saudara bisa enggak jalan lurus? Tidak bisa kalau tidak dirintis oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang merintis, berarti saudara tahu enggak jalan itu? Hah? Tahu enggak? Enggak tahu. Nah, kalau enggak tahu nanti jalannya kemana? Kalau Tuhan merintis itu ya, hari ini di mana kamu, oh ini, hari itu. Tuhan Yesus kan sudah berkata toh, hari ini ada kesusahannya, hari ini. Besok kesusahan, besok. Jadi tidak usah dipikirin, tapi kenyataannya kamu. Jadi kamu ini berarti nurut Tuhan pada. Lo ngerti ya kamu. Pantesan saudara itu tidak pernah tahu jalannya. Karena apa? Karena kurang percaya. Dan ini biasa saudara. Saya dulu juga begitu. Makanya saya dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan. Mentok sana, mentok sini, mentok sini. Akhirnya jalannya siksa. Sana mentok, balik sana, sana mentok, balik sana. Jadi majunya itu pelan sekali. Nah, maka satu saat saya tidak maju-maju, lalu Tuhan memberi penglihatan kepada saya begini. Dia bilang, Yusa, geleng-geleng loh saudara. Kalau kamu caranya gitu dulu, nanti tidak sampai-sampai. Habis Tuhan, takut. Apa yang kamu takutin? Lah itu ada singa, sana singa. Oh, saya miring sana, haung lah, balik. Ke sana, haung balik. Lalu Tuhan berkata begini, kamu perhatiin. Jalan yang kamu jalani itu milik siapa? Tuhan. Kamu berjalan di jalanku, Tuhan berkata. Ya tapi itu pinggir itu ada singa, itu ada singa. Loh, kamu perhatiin, singa itu tidak pernah dapat melangkah ke dalam jalanku. Cuma di pinggirnya. Dia akan ngikuti kamu terus. Jadi kalau kamu datang ke sini, kamu lari sana. Di sana, Kenapa? Karena matamu tidak tertuju ke depan. Karena memang di jalan-jalan Tuhan itu saya dilihatkan saudara. Jalannya itu lurus bagus. Tapi di kanan kiri itu banyak sekali pemandangan yang sangat menarik hati. Bukan pemandangan toh, macam-macam. Saya dulu waktu muda kan mata keranjang. Jadi di sana-sana itu, waduh. Nah, orang kalau pergi toko, ya, kita coba pergi sama perempuan. Jalan ke toko.
nanti menceng-menceng enggak? Kita tujuannya ke sana, tapi kalau kita lewat di toko, mesti mata kita lihat enggak toko-toko yang di sebelah itu? Lihat ah? Nah, jalannya bisa lurus sama menceng. Mampir. Nah, itu gitu saudara. Kenapa? Karena tidak sengaja ketarik. Saya juga begitu. Saya bilang, Tuhan, saya lihat sana, jadi jalan saya ke sana. Nah iya makanya Tuhan bilang. Lalu kamu mau keluar dari jalan, singa sudah mengaum untuk mengapa? Siapa yang bilang? Alkitab tidak ada bilang singa menerkam kamu, tidak ada. Mengaum-ngaum, dia siap menelan. Ngawur kamu. Makanya itu baca Alkitab, kamu bikin-bikin dewek, kamu kerap kali diterkami mbak singa. Alkitab tidak bilang kamu diterkam, tidak ada. Dia mengaum-ngaum siap menelan. Kamu yang mikir kok diterkam lah ya, kamu diterkam, kerasain lu. Sebab saudara tahu singa itu, setan itu sudah tidak punya gigi, makanya tidak bisa gigit. Isane nelen. Lah kalau kamu besar, tidak bakal ketelan langsung dong. Jangan takut, dia sudah ompong. Maka dari itu kalau baca Alkitab tuh yang teliti. Nah kalau kamu mikirnya diterkam, nah ya, ketakutan terus. Tapi kalau kamu tahu, ompong, nah tidak takut. Kamu tidak pernah takut. Nah, saya ditunjuki Tuhan, terus saya bilang, lah itu Tuhan. Tuhan berkata, perhatikan, tidak pernah singa itu bisa berani jalan di jalanku. Oh ya benar. Lalu Tuhan berkata gini, kamu tenang, coba kamu minggir. Saya minggir, saudara. Minggir. Singanya di persis di depan saya. Tenang, Tuhan bilang. Terus, kamu mau keluar, coba. Dua kebentur saya. Ternyata itu ada kaca. Jadi jalan Tuhan di sini ditutup kaca. Yang jernih sekali, tembus pandang. Jadi saudara bisa lihat keluar. Tapi anehnya Tuhan berkata, loh kok ada kaca nih Tuhan? Nah makanya singa ini tidak bisa masuk toh? Ya. Tapi dorong. Lalu saya dorong. Saya dorong bisa buka saudara. Lalu Tuhan berkata begini, ngerti kamu? Kalau engkau dan aku sudah menjadi anak Tuhan, engkau berjalan di dalam jalan Dia, firman-Nya. Karena Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kamu dan saya berjalan di dalam jalan Dia, hati-hati. Kamu bisa keluar dari jalan itu kalau kamu dorong pembatas itu. Tapi dari luar tidak bisa didorong. Sehingga singa tidak bisa masuk. Makanya lalu Tuhan berkata, mengapa anak-anakku banyak yang ditelan singa? Karena dia yang keluar, bukan singanya yang masuk. Jadi kalau saudara keluar dari jalan firman Tuhan, saudara ditelan. Nah, salah siapa? Salah dewek. Kayak Yunus. Yunus ditelan ikan. Nah, kamu ditelan singa. Nah, maka dari itu saudara, kita harus tahu. Kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, saudara itu tidak usah takut. Karena saya itu ngalami sendiri terus. Makanya saya katakan, kalau saudara jadi orang Kristen, saudara tidak ngalami sendiri, tidak ada gunanya. Kenapa? Saudara nanti ada pencobaan sedikit jatuh kok. Pasti jatuh, gugur, tidak kuat. Tapi kalau saudara sudah ngalami sendiri, kuat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tapi ingat loh, kalau kamu sudah ngalami bersama dengan Tuhan, dunia roh, kamu pasti dicap orang gila. Karena tidak bakal dimengerti orang lain. Saya dulu
waktu lulus SMA, saya sudah kenal Tuhan dari umur 12. Saya lulus SMA itu umur 21. Jadi jangan kaget. Karena saya pada waktu umur 14 baru kelas 3 SD. Umur 14 baru kelas 3. Tapi umur 21 bisa lulus SMA. Ngebut enggak? Ayo berapa tahun? SMP, SMA 6 tahun. Kelas 3 sampai kelas 6 berapa tahun? 4 tahun. 4 sama 6 berapa? 10 tahun. Tapi saya kebut cuma berapa? Hah? Cuma 7 tahun. Ngebut, saudara. Ngerti, saudara? Karena apa? Karena saya dilahirkan cacat. Jadi jangan kaget. Kalau saudara punya anak cacat, punya anak terbelakang, tidak masalah. Nah, kenapa kok Tuhan melahirkan kok cacat? Loh, itu bukan salah Tuhan kok. Karena dosa manusia kok. Kecemar kok. Ya kotor jadinya kayak gitu. Nah, saya itu juga tidak kepengen dilahirkan cacat. Nah, tapi waktu papa mama saya ngandung, saya dipencet-pencet. Dipijut, diminumi kinina, diminumi obat keras, dikeluarin, ditolak. Kenapa? Karena kakak saya baru umur setahun, saya sudah keluar. Jadi pada waktu kakak saya umur 3 bulan, mama saya sudah ngandung lagi. Mama tidak mau. Wah, bikin sengsara. Loh, aku bilang, lu bikin sengsara, yang bikin ya kamu lu ya. Kok anaknya sing dipencet-pencet. Sehingga saya tuh keluar cacat, saudara. Cacat mental, dehidrasi, apa yang saya makan keluar. Jadi dokter bilang, anak ini tidak mungkin hidup. Jadi sejak saya dilahirkan, saudara tahu, saya tidak pernah setelah keluar dari dilahirkan beberapa hari itu, tidak pernah tidur dengan orang tua. Saya diambilkan seorang pembantu yang baru juga punya anak. Saya disuruh menyusui dan suruh memelihara dia. Saudara tahu, saya anak terbuang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya sebetulnya sakit hati, ya toh? Dibuang sakit hati enggak? Sakit toh? Saya itu yang saya ngomong sama bapakku itu mesti ribut. Sampai mama bilang, gak usah ngomong sama bapakmu. Lah aku bilang, lah gak ngomong piye wong bapak. Nah, tapi pada waktu saya tumbuh, saudara, ayah saya itu tidak pernah ngajak saya jalan-jalan, itu tidak pernah. Yang diajak mesti orang adik-adik saya, kakak saya. Kenapa? Nah, saya itu hitam dewek kok, kayak Norito. Kayak orang irian saya itu. Ini tidak kena sinar matahari. Kalau sinar matahari jadi langsung hitam. Istri saya itu tahu, makanya dulu waktu saya seneng sama istri saya kan jalan sport dulu, kebakar terus. Jadi hitam kayak orang irian. Jadi mau satu saya seneng sama istri saya bilang, apa? Dia seneng gak aku? Kelantang dulu. Tahu kelantang? Kelantang itu disabun jemur, sabun jemur, biar jadi putih. Lah aku bilang, loh wong kulitnya sudah rusak kok. Kalau kena sinar matahari jadi hitam kok. Kok suruh ngelantang mau diseset aku. Tapi Tuhan itu luar biasa. Waktu saya jengkel, saya bilang, Tuhan tuh jodoh, ngasih jodoh sebelum-belum sudah nyakiti hati. Aku bilang, Tuhan bilang, jangan sakit hati. Kamu hitam, dia putih. Kalau susu tok cemplang, kalau kopi tok cemplang, kalau susu sama kopi sedap loh. Saudara tahu? Tuhan itu suka gurau, saudara. Aku sampai heran-heran itu karena apa ya? Kerap kali Tuhan itu gurau gitu. Jadi jangan ditanggapi. Demikian juga ayah saya sama ibu. Saya jengkel sama papa, papa jengkel sama saya. Saya malah Tuhan ngomong gini, kamu udah boleh jengkel sama bapakmu, malah kamu berterima kasih sama bapakmu, sayangi bapakmu. Loh, kenapa Tuhan? Wong saya dibuang. Tuhan bilang, justru karena kamu dibuang, aku nemu kamu.
Jadi kalau kamu tidak dibuang, aku tidak bisa sayang kamu. Karena apa? Sudah ada yang nyayangin. Loh kok gitu? Karena aku cemburuan. Oh, nah, ngerti saudara? Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau gitu saya mesti sayang papa ya. Gara-gara dibuang jadi engkau sayang aku. Itu betul. Saudara tahu? Sehingga akhirnya saya sayang papa, mama. Kenapa? Terima kasih pak, gara-gara mau buang. Maka dari itu saudara, jalanmu itu bukan jalannya Tuhan. Pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Tapi coba belajar. Tuhan yang merintis jalan orang benar. Nah, orang benar itu bukan orang yang merasa benar. Salah. Orang yang merasa benar tidak akan dapat masuk surga. Ngerti? Karena kalau orang itu merasa benar, dia tidak butuh Yesus. Makanya banyak orang tidak bisa jadi Kristen karena apa? Dia lihat orang Kristen lebih jahat daripada orang tidak Kristen. Saya bilang, benar. Loh, betul Pak, betul. Karena Yesus datang cari orang dosa. Jadi orang Kristen itu pasti jelek. Jahat. Pasti bekas penjahat. Pasti bekas korupsi. Pasti wataknya itu jelek sekali segala. Iri hati. Pahit. Menghakimi. Ya toh? Nah, terus apa? Tama, mata duitan. Ayo pasti orang Kristen. Orang Kristen itu mesti bekas mata duitan. Nah, saya buktiin. Kamu kalau sembahyang itu selalu minta berkat atau minta memberkati. Tiap hari datangnya, Tuhan berkati. Betul lah? Aku usaha apa? Pengen untung besar. Mata duitan lah. Mata duitan lah. Tapi tidak sadar. Itu orang Kristen saudara. Maka dari itu Tuhan berkata kepada saya begini. Aku datang mencari orang dosa. Ngerti kamu? Ya Tuhan aku ini jelek sekali Tuhan. Nah, justru kamu jelek aku cari. Supaya kamu aku benarkan. Maka firman Tuhan berkata. Orang benar lurus jalannya. Orang yang dibenarkan Yesus. Itu lurus jalannya karena Tuhan yang merintis jalan lurus itu. Jadi saudara dan saya yang dibutuhkan apa? Masuk percaya di dalam jalan Yesus. Maka dia yang akan melakukan. Jadi tahun depan. Saudara tahu enggak apa yang akan terjadi? Enggak tahu dah? Nah, kepengen tahu enggak? Nah itu masalahnya. Sekarang kamu kepengen tahu, dikasih tahu, tapi kamu enggak bisa ngatasi bagaimana? Ayo, berani? Ya percuma toh. Kamu dikasih tahu, tahun depan nanti ada ribut. Ayo, kamu kalau bilang tahun depan akan terjadi keributan, gempa bumi, lalu banjir, Jakarta akan tenggelam. Kowe siap-siap lari dah. Lari dah. Nah, itu kan bukan jalannya Tuhan. Yang rintis kamu sendiri dah. Makanya itu salah. Jangan kepengen tahu tahun depan itu ada apa. Tidak usah. Tapi yang kamu harus tahu apa? Tuhan, apa yang saya harus lakukan tahun depan? Siapkan hidupku. Ya dah. Jadi apapun yang terjadi, saudara bisa ngatasi. Jadi orang Kristen itu jangan lari dari masalah, tapi mengatasi masalah. Baca Alkitab. Elimelech karena orang kaya, Bethlehem kelaparan, pindah ke Moab, malah mati di Moab. Waktu Abraham kelaparan, Tuhan berkata,
jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini. Iskak, jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini. Tapi pada waktu zaman Yakub, Abraham, Iskak, Yakub kelaparan. Tuhan berkata apa? Pergi ke Mesir. Lu malah suruh pindah. Ya toh? Maka dari itu, kenapa kok begitu Tuhan? Waktu Abraham tidak boleh. Waktu Iskak tidak boleh. Kok Yakub malah boleh? Nah, karena Tuhan ngerti. Di Mesir sudah ada Yusuf. Anaknya sudah dikirim sana jadi raja. Jadi bapaknya ke sana tinggal menikmati loh. Penak loh? Penak loh? Ah, iya. Buat apa kamu tahu mau terjadinya apa? Tidak usah. Yang penting berjalan dengan Tuhan hari demi hari, kamu akan dituntun. Rahasianya apa? Coba baca di dalam Wahyu 10, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini yang penting toh. Aku akan melepaskan kamu dari hari pencobaan. Loh, berarti ngatasi toh? Iya, makanya itu yang penting. Biarpun Alkitab berkata loh di dalam Mazmur, biarpun 1000 orang rebah di sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, kamu tidak. Biarpun banjir melanda, kamu tidak. Saya kerap kali saudara, mau terjadi apa itu selalu Tuhan kasih tahu. Selalu diberitahu. Dan diberitahu apa yang akan terjadi, terus saya dilihatkan diri saya. Oh, ini nanti mesti ada banjir, ini ada keributan. Lalu Tuhan bilang, tidak usah takut. Belakangan ini juga saya dikasih tahu. Bahkan bakal ada ribut lagi, Tuhan bilang. Oh, ribut lagi Tuhan. Lalu saya jalan aja, gelap gulita, sana rame, sini rame. Orang bakar-bakaran. Saya jalan aja. Aku bilang, loh Tuhan, aku ini lewat di antara mereka. Kamu tenang aja, mereka tidak lihat kamu. Iya, nyatanya saya lewat kok. Tidak lihat. Loh, kok enak ya Tuhan? Karena Tuhan berkata, karena kamu menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Menurut firman berarti saudara mesti baca. Menantikan berarti doa. Kalau saudara membaca firman dengan sikap hati mau nurut, doa, Roh Kudus akan memberitahukan. Karena apa? Karena itu tugas Roh Kudus. Coba baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maksudnya firman Tuhan. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sebetulnya tugas saudara tinggal percaya. Tapi saudara ribut. Tanya terus, Tuhan, nanti tahun depan ada apa sih Tuhan? Tuhan ada apa? Itu namanya kalau kamu ngotot terus, tanya terus, itu orang percaya pada? Tidak. Coba kalau ada seorang ayah, anaknya dijanjiin, nanti kalau kamu lulus naik kelas tak beli ke sepeda. Ini belum naik kelas sudah, mana sepeda nih? Mana sepeda nih? Mana sepeda? Mbok kaplok apa mbok? Nah ini kerap kali saudara itu tidak sadar begitu. Cerewetnya itu loh. Apa-apa tanya. Maksud tanya itu sikap hati ini loh saudara. Maka dari itu bagian saudara dan saya itu cuma percaya Yesus. Tenang saja. Tuhan itu tidak pernah terlambat,
tidak pernah tergesa-gesa. Dia tahu timingnya pas. Tapi kerap kali anak-anak Tuhan selalu bilang gini, aku ndak peka Pak. Loh, aku bilang, kalau kamu bilang ndak peka, ndak bakal peka. Sebab mati hidup, Alkitab berkata, terletak pada lidah. Jangan bilang ndak peka. Tuhan mau ngomong sama batu saja bisa. Betul? Biliam itu nabi. Pada waktu dia naik keledai, keledainya malah ngasih tahu dia. Loh, geblek. Nabi ini apa geblek? Keledai. Ngerti tak? Keledainya ngomong, kenapa kamu pukulin aku? Aku ini jadi keledaimu berapa tahun tidak pernah kamu melanggar. Lalu aku melanggar kenapa? Lah di depan itu ada malaikat toh, mau bunuh kamu. Aku tidak minggir, dipotong kepalamu. Biliam bilang, lah aku tidak ngerti. Lah yang kamu nabi kok tidak ngerti. Nah, kamu ngomong sama keledai saya kok, masa gue kalah sama keledai? Jadi jangan membatasi. Tuhan bilang aku tidak bakal. Tidak usah. Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau itu asal kamu percaya, kamu lakukan bagianmu, baca Alkitab, bangun pagi. Kenapa? Karena itu yang diminta oleh Tuhan di dalam Yesaya 26 tadi, kita lihat ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Loh, ngerti saudara? Jadi bangun pagi, nah itu hatimu yang nyari. Kalau malam, loh. Kalau pagi hati, kalau malam jiwa, pikiran. Jadi ikut Tuhan itu mesti dengan segenap hati dan jiwa, roh dan jiwa. Nah, saya ajarin karena saya itu diajari Tuhan, makanya itu saya itu sebetulnya tidak bisa apa-apa, saudara. Saya dibodohi luar biasa. Tapi jadi pinter karena Tuhan. Karena apa? Cuma nurut, saudara. Saya ini. Kalau mau tidur Tuhan bilang, kalau kamu tidur jangan memikir yang lain. Loh, gak boleh mikir Tuhan, gak boleh. Nah, yang mikir apa? Kamu mikir aku, terus firman yang kamu baca tadi pikirin terus ini. Tuhan kok baik ya, engkau hari ini luar biasa, engkau lah itu sampai tidur belek. Nah itu jiwamu kontak sama aku. Kalau pagi, bangun pagi, nyembah, rohmu bersama dengan aku. Loh, nanti semua itu beres dengan sendirinya. Karena apa? Karena kamu tinggal percaya, hatimu akan damai, sejahtera karena kamu percaya kepadaku. Aku yang melakukan segala perkara. Loh, sebetulnya orang Kristen itu sampel enggak? Bukan sampel gedeng loh ya. Sampel sederhana, gampang, yang bikin susah itu cuma kamu sendiri. Nah, untuk itu saudara itu harus kenali watakmu. Sebab setiap saudara itu punya watak. Punya perangai, punya watak yang tidak baik. Nah, tapi tidak ada yang lebih baik, lebih jelek dari saya, tidak ada. Saya yakin. Saya itu paling jelek, saya bilang. Kenapa? Super semua. Super mata keranjang, super mata duitan, super sombong. Kayak itu. Saudara lihat saya penampilan gini, tidak mungkin orang bilang, sombong ini. Iya dah? Galak, saya itu galak loh saudara. Keras. Karena apa? Dari kecil memang saya seorang pemimpin. Saya sekolah itu dari SD sampai SMA sampai mahasiswa, saya selalu jadi ketua. Tidak pernah tidak jadi ketua kelas. Di mahasiswa pun saya ketua. Nah ya. Nah, saya itu memimpin terus, memang sudah ditakdirkan jadi pemimpin. Tapi salah kaprah. Di rumah tangga saya mimpin, istri saya menderita. Karena diktator mimpinnya. Lah ya itu, akhirnya Tuhan bilang, tidak benar.
Kamu sudah biasa mimpin, tapi kalau di rumah kamu harus melayani. Hah? Kok melayani? Sebab kalau kamu di rumah, itu kamu harus jadi anak domba. Hah? Kalau di luar, kamu harus jadi domba. Kok gitu? Sebab anak domba itu tidak punya tanduk. Kalau domba punya tanduk, punya kuasa. Oh, lah kalau di rumah, aku kan kepala rumah tangga. Kepala rumah tanggamu Yesus. Kamu anak domba. Jadi mesti lembut. Anak domba itu lembut, tidak main tanduk-tandukan. Tapi saudara kerap kali di rumah tangga mesti jadi domba. Makanya kerap kali diadu domba. Saudara pernah lihat adu domba di Garut? Ya dah? Karena tanduknya besar-besar, adu domba. Nah, tapi saudara, dombanya Yesus diadu sama setan. Seneng lagi kalau menang. Maka dari itu saudara, maka pada satu saat saya lulus mau jadi dokter ini. Mau jadi dokter, lalu Tuhan mengatakan pada saya gini, Yusa, aku kan mau pakai kamu sebagai hambaku. Ya. Tapi kamu harus menghadapi ujian demi ujian. Waduh, ujian apa lagi Tuhan? Tidak akan bisa, aku ini tidak bisa Tuhan. Aku yang menyertai kamu. Ya sudah. Tahu saudara. Dikasih mimpi itu 3 hari turutan. Nah, turutannya itu nyambung. Nah, jadi saya tahu persis bahwa itu bukan mimpi biasa. Hari ini mimpi bahwa saya itu dibawa ke luar pulau. Ternyata memang benar setelah saya lulus jadi dokter saya ditugaskan ke Irian. Padahal saya ngomong sama istri saya, sama ayah saya mau ke seluruh Indonesia kecuali Irian. Makanya saya punya pengalaman luar biasa. Kalau kamu mau, Tuhan tidak mau. Kalau kamu tidak mau, Tuhan mau. Saya bilang tidak mau ke Irian. Aku dari Jepara ke Jakarta itu menghadap Dirjen itu tidak Irian. Waktu mau masuk saya sembahyang terus saudara. Tuhan, aku tidak mau Irian, tapi Engkau yang menetapkan langkah. Sembahyangnya aneh dah. Kamu kerap kali kan gitu. Sudah minta ini Tuhan, tapi kehendakmu jadi. Ya, kelihatannya rendah hati, padahal itu munafik gitu. Itu munafik gitu. Lain sama doanya Tuhan Yesus. Doanya Tuhan Yesus itu tulus. Tuhan Yesus itu tulus. Dia bilang, kalau boleh. Nah, tapi kalau kamu Anda, aku kepengen ini. Tapi kehendakmu biar jadi. Tapi hati ini bilang, yang itu aja. Nah, itu munafik gitu. Itu munafik gitu. Nah, pada waktu itu juga saya begitu saudara. Aku mau Tuhan ke seluruh Indonesia. Tapi jangan Irian. Sebab pada waktu tahun 68 itu Irian belum masuk Indonesia saudara. Masih pepera. Jadi saya tidak mau. Penuh malaria lagi. Gajinya tidak cukup lagi. Orang dikirim sana itu suruh jadi sukarelawan. No. Jadi saya tidak mau. Masuk jedet. Madep. Saya doa. Tuhan. Engkau yang tetap gitu. Duduk saudara. Langsung duduk. Ini dirjennya dokternya bilang gini. Saya minta saudara berangkat ke Irian. Ngerti saudara? Langsung 4 tahun Irian tidak ada dokter gigi. Saya minta saudara jadi sukarelawan. Jawaban saya apa? Ini saya lupa, plus hilang. Saya bilang, saya siap. Akhirnya surat itu disodorkan, saya langsung tanda tangan loh. Saya siap. Oke. Lalu Dirjen sampai bilang gini, saya salit saudara satu-satunya dokter gigi yang siap berangkat ke Irian. Saya masih tidak sadar kalau itu Irian. Saya keluar dari pintu kamar Dirjen,
Baru pikiranku dikasih balik oleh Tuhan. Plek. Loh aku tadi kemana sih Tuhan? Ke biak. Loh biak kan irian. Iya. Loh aku tidak mau. Apapun yang Tuhan sudah tetapkan. Mbok paksa toh Tuhan. Saudara tahu, aku tidak diem loh. Saya balik tanpa ngetok. Saking kaget. Balik. Dokter, saya tadi kemana? Irian. Saya tidak mau. Dia orang Islam yang mengucapkan isi Alkitab. Saya minta ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Mateng aku mau pelak. Kayak orang ditampar Mbak Firman. Terus saya bilang, ya sudah saya berangkat. Saya bilang. Saudara tahu, kalau kamu tidak ngalami sendiri berjalan dengan Tuhan, kamu tidak akan percaya. Tapi kalau kamu mengalami, luar biasa. Nah, setelah saya hari pertama disambung bahwa nanti saya akan ke Irian, kemana-mana, saya belum tahu kalau itu Irian, saudara. Sebab belum pernah ke sana. Jadi dikasih mimpi itu, jalan itu sudah ditetapkan. Nah, hari kedua, saya, kok mencari Tuhan ini, mencari Tuhan, terus berjalan itu, loh jalannya kok sempit, saya bilang. Jalan ini kok ke atas gunung sana itu. Sebab di situ mimpi itu, saya lihat Tuhan itu ada di atas gunung yang tertutup awan. Jadi di ujung sana, saya bilang, saya mau harus ketemu Tuhan. Aku harus ketemu Tuhan. Saya jalannya ketutupan, saudara. Gelap. Loh, aku bilang, loh jalannya mana? Kok tutup? Saudara tahu, jalan itu ternyata cuma 2-3 meter, tapi ditutup semua sama patung. Saya tidak tahu kalau dulu ini patung. Ini kok batu kok besar kayak gini, nutup ini apa? Jalan ini tidak bisa digeser ini. Lalu saya patung itu besarnya selebih dari serumah. Wih tinggi. Saya pikir patung gedene segini nih piye? Ngomong patungnya. Dia bilang gini, ikut aku. Apa? Ikut aku. Saya mau pergi ketemu Yesus Tuhan. Sudahlah, kamu ikut aku. Buat apa? Aku tahu keinginanmu dan hobimu. Jadi saudara tahu setan itu ngerti loh, hobimu itu apa. Waktu saya tanya, apa hobiku? Dia cuma begini saudara tangannya. Kolam. Isinya apa? Perempuan. Segala bangsa. Sedang mandi. Bugil lagi. Waktu saya bilang, wah. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang... Wah. Lalu dia ngomong, itu kan kesukaan kamu toh. Saya bilang, jangan munafik. Jangan bilang, enggak. Ngawur. Saya jujur saudara. Betul. Saya bilang. Saya kalau bilang betul gitu tuh enggak saya hampiri. Saya datengin. Saya pegang satu-satu. Saya bilang, saya terus terang. Saya bilang, waduh ini kesukaan saya. Lalu setan patung itu bilang gini, itu kesukaanmu toh? Ya, ikut aku. Semua milikmu. Segala bangsa. Ya toh. Aku bilang, aku seneng. Tapi aku mesti ketemu Yesus dulu. Baru itu. Ngerti saudara? Jadi makanya saya ngajari saudara. Mau berbuat dosa sekalipun, ngomong sama Tuhan. Saya bilang, itu memang seneng aku. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu, baru nanti urusan itu. Itu nanti saya mau ngomong-ngomong gitu, itu aku seneng itu. Itu aku seneng. Lalu setan ini ngomong apa? Nanti dulu, itu kesenanganmu yang pertama. Saudara tahu? Yang kedua dia sebelah kiri. Bat. Kolam lagi. Dia bilang, lihat. Berlian itu sekelereng itu sekolam.
Wah, wih, berlian. Saya datangi, ambil. Wih, betul, ini juga aku suka. Ayo jujur, suka enggak? Hah? Nah, tapi suka pura-pura enggak suka dong? Nah, sok rohani. Saya jujur, itu juga suka, itu suka, saya bilang. Tapi saya mau ketemu Yesus dulu. Nah, ini loh saudara. Hati, sikap hati yang mencari dia. Ini yang Tuhan mau. Padahal saya belum mengenal banyak. Belum mengenal banyak. Tapi kelemahan lebih nonjol. Kesenangan-kesenangan itu. Lalu dia berkata, ikut aku, kamu belum cukup? Aku masih punya satu lagi. Saudara tahu saya digendong. Gendong. Diterbang ke atas gunung. Dilihatkan kota-kota. Negara-negara. Dia berkata, kalau kamu ikut aku, itu milikmu, itu milikmu, aku akan buat kamu berkuasa. Komplit, ha? Makanya hamba-hamba Tuhan semua jatuhnya salah satu. Tapi saya tiga, saudara. Saya bilang, itu juga aku suka. Siapa yang enggak senang berkuasa, itu suka aku. Ikut aku. Iya, aku bilang, nanti dulu. Itu suka, itu suka, itu suka. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Nanti kalau sudah ketemu Yesus, itu barusan urusan ini, saya bilang. Tapi mau ketemu dulu, saya bilang. Kamu bodoh. Ikut aku sekarang, enggak usah ikut Yesus. Kamu dapat semua. Enggak bisa, saya bilang. Saya mau ketemu dulu. Wah, marah dia, saudara. Saya ditinggal di gunung. Ditinggal terbang. Lalu aku bilang, loh. Lah aku ini balik epi, bagaimana ini? Oh, dia bisa terbang, aku tidak bisa terbang. Terus saya doa. Tuhan, tolongi dong. Aku ini di sini piye, tidak bisa balik ini. Aku bilang gitu. Lalu ada suara bilang gini, mengapa tidak kamu perintah dia terbang mundur? Dalam nama Yesus, mundur. Nah, rasain dulu. Aku naik di atas punggungnya dia. Jadi kayak Aladin, pluk, bawa saya balik, terbang lagi balik. Tetap di tempat kembali. Ya ditutupi pintu jalannya. Terus saya bilang, loh kok ditutupi lagi? Terus ada suara lagi berkata, perintahkan minggir. Nah, saya tepuk lututnya dalam nama Tuhan Yesus. Minggir. Serut. Jalan saya naik. Saudara, dengan penglihatan itu saya berjalan. Dan ternyata jalan itu naik sempit, saudara. Kanan kiri jurang. Gampang jatuh. Lalu Tuhan berkata, jangan lihat ke bawah. Jangan menoleh ke belakang. Pandang terus ke depan. Saya naik. Masuk awan. Nah, makanya itu. Hidup orang Kristen. Satu saat kamu berjalan mau bertemu dengan Tuhan. Kamu akan masuk di dalam awan yang kamu tidak bisa lihat ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri. Seolah-olah semuanya gelap. Karena awan, kabut, putih. Saya bilang, Tuhan, ini dek salah sedikit masuk jurang. Tuhan berkata apa? Percaya saja, jalan aja. Saya jalan terus. Sampai lewat dari awan. Kaget saya, saudara. Tuhan Yesus di sana, di atas gunung, di bawah, di atas awan, gunung. Dia menanti pakai jubah putih luar biasa. Dia berkata, ketawa, mesem gini. Selamat datang hambaku. Saudara. Dan penglihatan itu, mimpi itu, seumur hidup tidak akan saya bisa lupakan. Sampai hari ini, setiap kali aku ingat dia, saya tidak bisa lupa. Pada waktu saya bertemu dengan dia, tidak bisa, saudara. Tidak bisa lalu, waduh senang, tidak bisa. Menyembah langsung, lutut
langsung tekuk lutut. Mengatakan, Tuhan, aku datang. Tuhan berkata, berbahagialah engkau hambaku. Engkau tiba. Ngerti saudara? Dan Tuhan berkata, terimalah aku beri kamu batu putih. Ukurannya itu 60 kali 20 kali 20. Tidak ada batu berlian kayak begitu. Bergemerlapan luar biasa. Saya bilang, ini batu apa Tuhan? Ini yang aku mau berikan kepadamu. Karena begitu takjubnya saya taruh di atas saudara kepala ini. Karena dihormati toh. Waduh luar biasa. Sampai saya senang. Masuk. Segini masuk. Saya bilang, loh Tuhan kok masuk? Tuhan bilang gini, kalau tidak masuk bisa diambil orang. Kalau masuk tidak ada orang bisa mengambil karena menjadi milikmu. Luar biasa toh. Wah, aku bilang terima kasih Tuhan. Segini. Tuhan megang lagi. Terima lagi. Terima, tempel di sini, masuk lagi, tempel di sini. 7 penuh saudara. Yang di kaki belum. Aku bilang cukup Tuhan, sudah penuh. Untung Tuhan itu tak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan ngomong sama saya gini, ingat kalau kurang minta lagi. Saya bilang, waduh untung Tuhan pada waktu itu ngomong. Sebab 7 tahun kemudian saya sadar kaki saya harus dipenuhi oleh 2 batu itu. Kalau tidak, saya bisa jalan keliru. Karena kaki yang membawa saya ke tempat-tempat yang dosa. 7 tahun kemudian saya doa puasa, Tuhan berkata, doa puasa 40 hari 40 malam. Makan cuma sekali, jangan bicara sama orang. Hanya dengan aku. Saudara tahu? Di situ Tuhan ingatkan, kakimu masih kerap kali membawa kamu ke tempat dosa. Oh iya betul, tambah dong Tuhan. Oke, diberi 2 lagi, komplit 9. Saudara, kalau tidak akan kuat. Maka dari itu saudara, kenali Tuhanmu. Tuhan itu luar biasa. Dan pada waktu saya sudah diberikan, lalu awan itu dibuka sama Tuhan. Makanya saya bisa membedakan, saya tahu sekarang, ternyata orang surga itu bisa lihat saudara di dunia. Kalau awannya dibuka. Awan itu kayak pintu gerbang ternyata. Waktu dibuka itu kayak guntur suaranya. Gluduk. Aku bilang, loh ini kok kayak tirai mbok buka sih Tuhan. Iya. Gluduk. Loh jadi kalau ada suara guntur gluduk itu ada sesuatu. Iya Tuhan bilang. Aku buka. Wih. Saya lihat di bawah gunung itu orang begitu banyak. Tuhan berkata pesan khusus sama saya. Dia berkata begini. Bawa mereka pulang ke surga. Dia tidak mengatakan injili mereka. Sembuhkan mereka. Tidak. Tuhan berkata bawa mereka pulang ke surga. Maka dari itu saudara, saya tidak pernah mendoakan saudara supaya saudara ngalami ini. Tidak. Tapi saya ajar saudara langsung mengenal Yesus. Dan kenali dia secara pribadi. Dan pulang ke surga. Ngerti saudara? Karena Tuhan itu luar biasa. Di sana itu enaknya luar biasa. Terangnya lebih terang dari matahari. Tapi tidak silau. Sejuknya lebih dari AC. Dan tidak panas. Di sana itu tidak ada rasa takut, ragu, tidak ada. Tapi ingat, pikiranmu nanti ikut. Bukan rohmu tok. Yang pulang ke surga itu adalah jiwa dan roh. Dagingmu ditinggal, tapi jiwa dan rohmu ini yang berangkat pergi. Saya taunya apa? Ya karena sudah sampai di sana, loh, sifat mata keranjang saya kok belum hilang. Kaget saya. Karena apa? Sampai sana, mata saya tuh lihat-lihat. Nyari apa? Nyari malaikat. Karena saya pernah dengar di dunia, malaikat tuh cantik-cantik. Jadi di sana itu saya gini.
Lalu Tuhan mesem gini. Di sini tidak ada dosa. Aku bilang, dosa apa? Aku tidak berbuat dosa. Tuhan bilang, mesem gini. Yang kamu cari apa? Kok tahu? Aku bilang. Kok tahu? Kamu bilang, tahu aja. Di sana ternyata itu mulut tidak banyak dipakai, saudara. Yang dipakai itu pikiran. Demikian saya mikir, langsung Tuhan Yesus tahu. Tuhan berkata, di sini tidak ada dosa. Loh, engkau kok tahu sih Tuhan? Kamu cari malaikat toh? Karena kamu pikir malaikat itu cantik. Kamu tahu, malaikat itu tidak laki, tidak perempuan. Oh, malaikat tidak laki, tidak perempuan. Tidak. Jadi kalau kamu cari malaikat perempuan, tidak ada di sini. Makanya, saudara, kamu harus kenali Tuhan luar biasa. Saya itu dulu suka judi loh, saudara. Judi itu paling asik buat saya. Kenapa? Tegang soalnya. Tapi satu saat Tuhan berkata begini, aku tidak suka kamu judi. Loh, Tuhan yang tidak suka kan kamu, aku suka. Lalu Tuhan berkata, engkau kan hambaku. Nah, kamu mesti nurut apa yang aku tidak suka, aku Tuhanmu. Ya. Nah, kalau tidak suka, tidak bisa Tuhan. Tidak mau, tapi berbuat. Kan percuma, aku bilang gitu. Lalu Tuhan berkata apa? Aku akan angkat. Kalau kamu mau. Minta. Oh, minta. Oke Tuhan. Saya tidak akan judi lagi. Tapi angkat dong. Dia angkat. Terus hilang. Sampai sekarang tidak suka. Saya jago biskop. Saya di Semarang itu tiap ada film, ada 7 gedung biskop. Setiap ganti film saya nonton. Tidak pernah tidak nonton. Tapi kebalikan istri saya tidak suka nonton. Aku bilang punya istri tidak suka nonton. Piye, bingung aku. Jadi saya kalau nonton sendirian. Lalu satu saat sudah kawin ini. Saya bilang sama istri saya. Yang aku mau lihat biskop. Ya sudah, sana lihat tak doake. Oh, kamu ini kok nakal sih? Wong lihat biskop kok tidak boleh. Sampai Tuhan ngomong. Benar saudara, di beca ini ngomong. Mulai hari ini kamu tidak suka biskop. Aku bilang, mana mungkin. Makanya itu kalau kamu tidak ngalami sendiri tidak percaya. Aku bilang, mana mungkin. Wong ini apalagi yang hari ini main. Favorit saya, Monroe. Yang moloh itu. Lah istri saya kan belum moloh. Wong kawin sama saya berarti cuma 37. Sekarang 73. Jadi pada waktu itu belum moloh. Jadi saya masih kepingin Monroe yang moloh. Tapi Tuhan dipijak ngomong saudara. Mulai hari ini kamu tidak suka biskop. Aku bilang, mana mungkin. Tidak ngomong 2 kali. Dan saya antri 1,5 jam. Karena yang ngantri padat. Tuhannya diem saudara. Tidak langsung bilang, tidak suka. Tidak, antri dibiarin. 1,5 jam. Sampai di depan loket. Habis, ngawur kamu mas, ngawur. Kalau habis itu kebetulan. Tidak. Setelah di depan loket. Masih ada? Masih. Pak, saya bilang. Tunggu ya Pak, saya 1 loh. Kenapa? Sebabnya Tuhan ngomong. Sebelum saya beli itu Tuhan ngomong. Coba Monroe-mu itu lihat lagi. Nah, saya kan jadi lihat. Loh, kok jadi jelek? Monroe-nya jadi jelek. Isa enggak narik. Aku sampai, sebentar ya Pak. Pokoknya saya sudah di depan. Saya mau lihat gambarnya lagi. Tak datangi saudara. Dari ujung rambut sampai kaki yang dulunya moloh gini-gini. Lu kok jelek? Lu mateng. Ngerti saudara? Kamu bisa tertarik, kamu bisa melihat orang lain indah. Anugerah. Saya ngalami sendiri. Monroe itu yang saya puja-puja itu kok jelek? Kok jelek? Akhirnya saya tidak jadi beli. Saya pulang saudara. Istri saya bingung. Loh kok pulang? Syukur. Loh kok syukur kenapa? Kehabisan karcis toh? Enggak. Kenapa? Tuhan ngomong
mulai hari ini kamu tidak suka biskup. Tuhan ngomong. Iya. Terus mondrone jelek. Mondrone jelek. Loh kok bisa gitu? Udah tahu aku. Saudara tahu? Tuhan bisa enggak membuat baik jadi jelek, jelek jadi baik? Ngerti enggak saudara? Itu kuasa, itu kasih karunia. Saudara tahu? Sejak itu saya tidak pernah lihat biskup. Hilang, dicabut. Karena apa? Lihat jelek ya sing dilihat apa, dinikmati apa? Jelek. Sampai aku heran. Aku sampai ngomong sama istri saya gini. Aku lihat kamu kok tambah lama tambah baik, kok aneh. Ya karena kamu milikku, aku milikmu. Jadi kutuk dirubah jadi berkat. Jadi sampai sekarang itu saya umur 66, dia 65. Kayak orang pacaran terus. Dan kita sudah tidak takut saudara. Istri saya kalau bilang, yang pokoknya kamu tidak siap, tak tinggal loh. Dia bilang ini, tidak, aku tak bawa tinggal. Aku berangkat dulu. Nanti gue tak tunggu dah surga. Saudara. Jadi hidup itu tidak takut mati. Mau pergi kemana-mana santai. Damai sejahtera menghadapi tahun depan, tidak ada ketakutan. Ngerti saudara? Karena apa? Janji firman Tuhan. Tidak usah takut. Saudara, bagian saudara dan saya lakuin, maka dia yang melakukan. Dalam segala perkara, ngomong. Apa saja, dia pasti menjawab. Nah dari itu saudara, saya membuktikan kalau engkau berjalan dengan Tuhan, di surga kamu bakal menikmati, di dunia pun bisa menikmati. Karena Alkitab berkata, di dunia pun kamu akan diberikan nikmati. Apa yang kamu suka Tuhan beri dalam batas yang tidak membawa kamu dalam dosa. Ngerti saudara? Kenali dia. Nah, hari ini saya itu terakhir di Jakarta. Besok terakhir saya tidak akan ke Jakarta lagi. Karena apa? Tuhan bilang, Januari kamu harus masuk doa puasa. Sendiri dengan aku lagi. Ngerti saudara? 20 tahun pelayanan, Tuhan bilang, selesai kamu masuk doa puasa. Maka dari itu saudara, kenali. Yesusmu itu real, bukan teori. Kamu mungkin tidak ketemu lagi sama saya toh. Tapi bakal ketemu di surga. Tidak usah cari-cari. Cari Yesus. Nanti engkau pasti kita ketemu di surga. Ya dah? Kalau tidak ketemu, siapa yang sialan? Kalau saya sudah ada jaminan. Saya pasti kok. Kamu tidak hati-hati, tidak ketemu ya. Rasain lu. Sebabnya apa? Waktu saya khotbah di Kudus, Mamah di Cirebon, saya sedang khotbah gini loh saudara. Mamah jam 7 malam kurang 10 menit, Mamah mati. Saya lihat sendiri, sedang khotbah saudara. Mamah terbang, Mamah gini. Selamat tinggal anakku. Hah? Pulang mah? Selamat tinggal. Oke, selamat jalan Mama, ketemu di surga. Lalu jam 7:30 selesai, saya entrokal istri saya ke Bandung. Ya, Mama pulang. Ya, kamu di mana? Di Kudus. Kamu dicari, tidak ketemu. Aku lihat Mama pulang tadi, terbang jam 7 kurang 10. Iya, Mama pulang. Berangkat jam 7 kurang 10. Lah iya, jangan khawatir. Tuhan lihat kan, kita pasti ketemu. Ngerti? Saudara, kita tidak ketemu di dunia, tapi pasti ketemu di surga. Ngerti? Indah, saudara. Karena Alkitab sudah berkata apa? Alangkah indahnya kematian seorang anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.